Dalam bidang pendidikan, Anies Baswedan dikenal memiliki orientasi pendidikan yang kuat, menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses. Contoh konkretnya yaitu dengan adanya gerakan Indonesia Mengajar, dengan mengirimkan sarjana muda ke daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Ada dua isu. Satu, akses. Dua, quality. Akses itu artinya apa? Kita ingin agar student body di Indonesia itu tidak berbentuk piramid. Kita lihat di Indonesia realitanya, distribusi guru tidak merata, kualitas guru rendah. Karenanya, kita harus mengirimkan guru-guru melalui program namanya Guru Garis Depan. Ditugaskan di sana dan mereka akan mengabdi di sana sampai tuntas. Jadi bukan jangka pendek. Akuntabilitas. Bapak Anies Baswedan telah melaksanakan nilai akuntabilitasnya dengan menekankan betapa pentingnya pertanggungjawaban dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintah. Hal ini terbukti dengan beliau meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 kali berturut-turut. Kompeten. Anies dengan latar belakang akademisnya sangat menghargai kompetensi. Saat menjadi Mendikbud, ia mendorong peningkatan kualitas guru melalui program Guru Garis Depan, dan di Jakarta ia memberikan perhatian pada keamanan kepegawaian dan lingkungan kerja yang kondusif, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan kompetensi. Dan mohon dapat menuju ke panggung Gubernur Sulawesi Barat. Bapak Soekarno serta seluruh negara pengurus Asosiasi Bidang Provinsi. Di sana ada 28 negara. Di sini ada 34 provinsi. Yang kalau lihat ukurannya, satu negara di sana sering ekuivalen dengan satu provinsi di Indonesia. Karena itu, kalau kita lihat bandingannya, kita punya potensi untuk bisa membangun kerjasama perdagangan yang jauh lebih baik daripada mereka yang dilakukan di negara-negara Eropa. Harusnya begitu. Pak Anies Rashid Baswedan, saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau aktif melakukan kerjasama ke berbagai pihak dan kerjasama ke daerah-daerah lain. Misalnya, beliau mengadakan kerjasama ke daerah-daerah lain di bidang perdagangan. Beliau berharap dengan adanya kerjasama ini, maka perdagangan Indonesia itu mengungguli perdagangan Eropa. Pemprov DKI Jakarta meluncurkan aplikasi uji emisi kendaraan. Ya, aplikasi itu akan terintegrasi dengan perpanjangan STNK dan juga tarif parkir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan aplikasi uji emisi akan terkoneksi dengan pembayaran pajak STNK kendaraan dan sistem perparkiran. Sehingga kendaraan yang belum terdata dalam aplikasi uji emisi maka akan terkena sanksi, yaitu sulit melakukan perpanjangan STNK dan dibebankan tarif parkirnya lebih mahal. Selain bisa mendeteksi emisi kendaraan, aplikasi ini juga langsung dapat membuat database dari kendaraan, yaitu hasil uji emisi itu. Pak Anies Rashid Baswedan merupakan tokoh yang mempunyai sifat adaptif. Pada saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, beliau meluncurkan aplikasi uji emisi kendaraan, di mana dengan aplikasi ini terintegrasi dengan perpanjangan STNK dan tarif parkir. Ini menyatakan bahwa Pak Anies mempunyai nilai adaptif. Beliau mau menggunakan teknologi baru demi kemajuan dan perubahan yang lebih baik. Anies turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan tersebut. Kunjungan Jokowi ke sirkuit Formula E juga sempat disiarkan langsung melalui akun Instagram milik Anies. Anies juga sempat menyopiri Jokowi naik mobil bagi golf menyusuri sirkuit. Presiden berharap pembangunan sirkuit bisa selesai sebelum bulan Juni. Masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Meski sirkuit sudah rampung, perlu ada penambahan beberapa fasilitas. Beberapa fasilitas yang terus dikebut adalah pedok, grandstand, dan pagar di atas beton pembatas. Pembangunan trek ini tergolong cepat karena hanya memakan waktu 2 bulan. Sirkuit ini akan digunakan dalam menggelar balap mobil Formula E 4 Juni 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan nilai loyal saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sirkuit Formula E. Meski sempat menjadi sorotan publik dan politis, Anies tetap menunjukkan sikap hormat dan mendukung penuh kehadiran Presiden sebagai kepala negara. Ia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun politik. Tindakan ini mencerminkan loyalitas terhadap negara dan pimpinan nasional, serta menjunjung tinggi etika dalam pemerintahan.
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunjukkan nilai harmonis melalui pemberian hibah alat termasi canggih ke Provinsi Bali saat pandemi. Langkah ini mencerminkan sikap yang harmonis dengan menghormati nilai-nilai kearifan lokal umat Hindu di Bali. Melalui kebijakan ini, Pak Anies Baswedan menunjukkan kepemimpinan yang peduli, inklusif, dan bertanggung jawab tidak hanya untuk Jakarta tapi Indonesia.